Halo guys, jumpa lagi bersama saya Mega Pranoto di Pranoto Family Channel. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tanda loncengnya untuk dapat notifikasi video aku selanjutnya. Terima kasih. Kali ini aku akan nge-review drama Korea yang berjudul More Than Friends. Drama Korea ini adalah drama Korea bergenre romantis yang ditayangkan di JTV dan disutradarai oleh Choi Seung-bum yang sebelumnya pernah mensutradarai drama Korea yang berjudul My ID is Gangnam Style. Drakor More Than Friends ini berjumlah sebanyak 16 episode dan diperankan oleh aktris dan aktor muda asal Korea Selatan seperti Oh Seung-woo, Shin Ye-eun, dan Kim Dong-jun. Drama ini dapat kalian saksikan di platform iQIYI dan Viu. Sobat K-pop pasti udah gak asing lagi nih dengan pria yang bernama Oh Seung-woo ini. Oh Seung-woo ini tuh dulunya adalah seorang member 101 yang sekarang merambah ke dunia akting atau seni peran. Nah, Oh Seung-woo ini akan berperan sebagai pemeran utama di drama Korea berjudul More Than Friends ini. Oh Seung-woo ini juga pernah membintangi drama JTV sebelumnya yang berjudul At 18 pada tahun 2019 lalu. Sedangkan pemeran utama wanitanya bernama Shin Ye-eun. Shin Ye-eun ini adalah aktris asal Korea Selatan di bawah naungan JYP Entertainment yang lahir pada tanggal 18 Januari 1998. Dia mulai dikenal akibat debut aktingnya di drama yang berjudul He is Psychometric yang ditayangkan di TVN pada tahun 2019 lalu. Selanjutnya ada juga tokoh yang menjadi pemeran utama pria kedua yang bernama Kim Dong-jun. Kim Dong-jun ini adalah anggota boyband ZIE yang juga adalah seorang aktor yang dulunya pernah membintangi drama Korea yang berjudul Chief of Staff season 1 dan season 2 di tahun 2019 lalu. Shin Ye-eun di sini akan berperan sebagai Kyung Woo-yeon. Kyung Woo-yeon ini adalah gadis yang baik dan pekerja keras. Karena kondisi kehidupannya yang sulit, dia harus mengubur keinginannya menjadi seorang kaligrafer. Selain itu, dia juga tidak beruntung dalam kisah percintaan dan gagal move on terhadap cinta pertamanya. 헤어지자 우리. 그래 그럼. Sedangkan Oh Seung-woo di sini akan memerankan sebagai Lee Soo. Lee Soo di sini memiliki karakter cuek, dingin, dan penyendiri. Namun sebenarnya dia ini adalah seorang yang memiliki karakter yang hangat di dalamnya. Namun sifat dingin dan penyendirinya itu dikarenakan trauma masa lalu perceraian kedua orang tuanya. 전 약속이 있어서. 이 자식. Lalu Kim Dong-jun akan berperan sebagai On Jun-soo, adalah seorang CEO di perusahaan penerbitan. On Jun-soo memiliki karakter pria gentle, baik, dan hangat. Nah, cerita dimulai saat Kim Woo-yeon diputuskan oleh mantan pacarnya yang untuk kesekian kalinya dengan alasan Woo-yeon tipikal wanita yang tidak tahu cara mencintai seseorang. Sehingga dia percaya bahwa dirinya telah terkena kutukan tidak bisa menjalin hubungan romantis dengan siapapun karena seringnya mengalami kegagalan dalam kisah percintaan. Ia pun berpikir bahwa mungkin aja dia tidak bisa move on dari cinta pertamanya setelah sekian tahun. 딱 한 사람, 그 애만 빼고. Cerita kemudian mundur ke saat Kyung Woo-yeon masih berseragam SMA, sekitar 10 tahun yang lalu. Diceritakan di sini Kyung Woo-yeon ini adalah remaja yang baik dan naif, sehingga dia ini sering dimanfaatkan dan dibully oleh teman sekelasnya dahulu. Sedangkan Lee Soo yang diperankan oleh Oh Seung-woo ini merupakan seorang remaja yang populer di sekolah tersebut dan disukai oleh banyak murid perempuan yang ada di sana, namun selalu ditanggapi dengan sikap dinginnya. Suatu ketika, Lee Soo yang selalu melihat Kyung Woo-yeon selalu dibully oleh teman-temannya merasa simpati terhadapnya.
거슬려. Sejak saat itu, Lee Soo sering memperhatikan Kyung Woo-yeon ini dan sering membantu Kyung Woo-yeon secara diam-diam. Nah, Kyung Woo-yeon itu sadar akan sikap baik dan perhatian yang diberikan oleh Lee Soo pada saat yang dibutuhkan. Mereka pun lalu berteman. 친부 맞나? Semakin lama Kyung Woo-yeon selalu mempertanyakan pada dirinya sendiri kenapa Lee Soo selalu bersikap baik padanya. Dan mungkinkah dia menyukai si Kyung Woo-yeon tadi? Nah, sampai suatu ketika si Kyung Woo-yeon mendengar kabar bahwa Lee Soo mengalami kecelakaan. Dia pun lalu terburu-buru ke rumah sakit untuk mengetahui keadaan si Lee Soo. 혹시 응급환자 중에 이수란 학생 있나요? Padahal pada saat itu dia sedang mengikuti kontes kaligrafer yang diadakan oleh sekolahnya. Namun ternyata Lee Soo tidak mengalami kecelakaan. Dia hanya salah paham mengenai kondisi si Lee Soo. Di sanalah dia akhirnya menyadari bahwa dia tuh menyukai Lee Soo. Suatu hari Lee Soo mengabarkan pada Kyung Woo-yeon bahwa dirinya akan melanjutkan studinya ke luar negeri. Di sini Kyung Woo-yeon langsung sedih mengetahui kabar tersebut. Karena tidak ingin menyesali keadaan, dia pun lalu memutuskan untuk menyatakan perasaannya kepada Lee Soo di bandara pada saat Lee Soo hendak pergi ke luar negeri. 좋아해. Namun sayangnya dia ditolak. 7 tahun kemudian hidup terus berlanjut. Dan Kyung Woo-yeon pun telah berkencan dengan beberapa orang sejak saat itu. Tapi tidak ada yang berubah. Kyung Woo-yeon masih tetap menyukai si Lee Soo. Lee Soo pun dipertemukan kembali oleh Kyung Woo-yeon setelah 7 tahun tadi. 안녕 경우야. Dan Woo-yeon pun masih menyadari bahwa dia masih menyukai si Lee Soo. Akhirnya dia menyatakan kembali perasaannya, namun ditolak untuk kedua kalinya oleh si Lee Soo. Lee Soo hanya menginginkan pertemanan dan meminta Woo-yeon untuk tidak lagi menyatakan perasaannya kepada Lee Soo. Kyung Woo-yeon yang merasa malu dan kecewa serta patah hati 두 번이나 차인 게 쪽팔려서 lalu memilih untuk tidak lagi melanjutkan pertemanannya dengan Lee Soo. 그만하자. Namun Lee Soo memaksa ingin tetap berteman dengan Woo-yeon. Lee Soo dengan perasaan sedihnya lalu meninggalkan Korea. Tak lama setelah kepergian si Lee Soo, Woo-yeon berkencan kembali dengan banyak pria. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Dia sudah berpacaran sebanyak 12 kali dan selalu mengalami kegagalan. Diputusin oleh mantannya karena si Woo-yeon ini tidak tahu cara mencintai. Dia pun berpikir kalau dirinya itu dikutuk tidak bisa menjalin hubungan romantis dengan seseorang. Suatu hari, Woo-yeon memutuskan untuk berlibur sekaligus bekerja di sebuah penginapan di Pulau Jeju. Di sana dia bertemu dengan seorang pria yang bernama On Jung-soo. On Jung-soo ini diperankan oleh Kim Dong-jun. Secara kebetulan juga di sana dia dipertemukan oleh Lee Soo kembali 경우연? yang sedang mengerjakan proyek fotografernya di sana. Bagaimana kelanjutan hubungan kisah cinta segitiga mereka? Siapakah yang akan dipilih oleh Kyung Woo-yeon, si On Jung-soo, ataukah Lee Soo, cinta pertamanya? Nah, ketika aku menonton episode awal cerita ini, aku dibuat tuh gemes banget dengan Lee Soo. Bayangkan, buat apa dia selalu diam-diam memberikan perhatiannya kepada si Woo-yeon, padahal dia tidak menyukainya, atau dia menyukainya tapi kenapa dia menolak cintanya si Woo-yeon? Kan dia si Woo-yeon ini bertemu dengan On Jung-soo. Ketika itu aku berharapnya si On Jung-soo tuh bisa menjadi obat sakit hatinya si Woo-yeon tadi. Si Woo-yeon tuh akhirnya bisa move on dari si Lee Soo. Bayangkan di sini si Woo-yeon udah ditolak 2 kali. Bayangkan tuh malunya kayak apa. Dan dia tuh udah mencintai Lee Soo selama 10 tahun. Tapi si Lee Soo hanya menganggap teman. Tapi tetap ingin berteman dengannya walaupun dia tidak suka gitu. Nah, itu tadi sedikit review dari aku. Semoga bisa menjadi referensi bagi sobat drama sekalian yang ingin nonton drama Korea apa selanjutnya. Nah, terima kasih juga untuk kalian yang udah menonton vlog aku sampai habis. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Dadah, terima kasih.